Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga doa saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala diijabah. Doa saya buat kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semakin hari semakin tambah bangkit, tambah semangat, tambah fresh lagi, semakin tambah pulih dan benar-benar sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, dengan adanya channel tentang motivasi dan edukasi seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, tentunya saja di channelnya Kang Sunandi, dan jumpa lagi bersama saya Bang Sunandi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kami memberikan edukasi dan motivasi agar kalian bisa tersugesti, agar kalian itu bisa jauh lebih cepat masa pemulihan dan sampai sembuh total teman-teman. Nah, dengan adanya video-video ini bisa membantu teman-teman, harapan saya itu bisa membantu teman-teman yang sedang menderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Dengan wasilahnya dari video-video saya itu bisa bikin semangat teman-teman, biar nggak gudah gulana lagi ya, paling tidak bisa menemani teman-temannya yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi teman-teman, dan ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman apalagi sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung juga, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ya, sekali lagi saya ini di sini bukan ahli obat, bukan ahli herbal, apalagi dokter bukan teman-teman. Nah, saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic berdasarkan dengan pengalaman saya sebagai penyintas penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder selama 3 tahun, dan saya sembuh tanpa obat, alhamdulillah teman-teman, tanpa herbal pun juga. Dan di sini saya ingin membantu teman-teman ya, agar kalian itu bisa sembuh daripada gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, untuk tema ini, kali ini tema ini intinya gini teman-teman ya, para penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu semangat adalah kunci utama buat kalian para penderita anxiety psychosomatic disorder. Berjuang ataupun perjuangan ataupun berkorban memang itu sangat penting banget teman-teman. Untuk memperjuangkan sembuh daripada anxiety disorder itu penting banget. Tapi jangan merasa bodoh. Sama halnya dengan seperti seekor semut. Dia mau mengorbankan dirinya bahkan sampai rela mati hanya ingin mendapatkan rasa yang manis itu. Artinya, kalian boleh berjuang, para penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Kalian boleh berjuang, tapi dengan berpikirnya dengan rasional. Nah, kami di sini mengedukasi tentang tema tersebut. Ada tambahan juga buat kalian semua yang selama ini kita dengan takut terhadap makanan. Takut terhadap makanan, trauma terhadap makanan, juga takut berpergian, juga ketika sensasi itu muncul yang di dada ataupun sesak itu juga rasa khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Ini perlu diketahui teman-teman, karena ini adalah gejala psikosomatik teman-teman ya. Gejala psikosomatik. Kenapa? Bukti kalau ini tidak apa-apa dan ini bukan sesuatu yang dikatakan penyakit yang horor teman-teman ya, bukan penyakit yang kita khawatirkan, bukan, karena kalian itu periksa ke dokter bukan sekali 2 kali, traveling rumah sakit itu bukan sekali 2 kali. Kalian di sini bahkan sampai sering sekali periksa sampai dikatakan sudah jatuhnya kepada hipokondria. Kalian sudah cek berulang-ulang kali, kalian sudah periksa, kalian sudah gonta-ganti dokter, traveling rumah sakit, traveling terapi, bahkan sampai traveling mentor, masih tidak kunjung sembuh. Maka teman-teman tonton sampai habis dan jangan skip-skip video-video ini agar kalian itu tidak gagal paham, agar kalian bisa mengatasi dengan mudah teman-teman. Nah,
Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalian para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu, yang pertama, kalian harus pandai-pandai bisa mengabaikan pola pikiran negatifnya. Yang kedua, kalian harus bisa mengurangi rasa takut kamu, rasa khawatir kamu, rasa cemas kamu, rasa was-was kamu, rasa gundah kamu harus abaikan. Dengan cara apa Kang untuk mengabaikannya? Abaikanlah dengan caranya memberikan afirmasi yang positif. Yang pertama, berikanlah afirmasi yang positif kepada diri kalian, pada tubuh kalian, kepada pikiran kalian. Itu penting buat kalian semua. Selain memberikan afirmasi yang positif, kalian ikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa? Coba deh kalian beraktivitas seperti apa? Seperti olahraga pagi. Di program teman-teman, olahraga pagi, nggak perlu lari, nggak perlu yang berat-berat, hanya jalan kaki saja. Sedikit agak cepat teman-teman. Selain jalan kaki, kamu perbanyak minum air hangatnya 8-10 gelas dalam sehari gitu. Tapi tergantung aktivitasnya ringan ataupun beratnya nanti bisa disesuaikan. Makanya patokannya 8-10 gelas. Terus selain beraktivitasnya, selain jalan kaki apa saja? Yang penting kalian lakukanlah kepada sesuatu yang membuat pikiran itu tenang, hati nyaman. Karena bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psikosomatis disorder itu teman-teman, kalian itu perlu bahagia. Kalian itu butuh tenang. Kalian itu sebetulnya butuh teman. Butuh seorang teman yang bisa mengerti, yang bisa memahami, yang bisa menerima keluh kesah kalian yang selama ini kalian tuh mungkin punya unek-unek, mungkin punya ada sesuatu yang terpendam, entah itu kegelisahan tentang masalah sensasi ataupun permasalahan. Itu kalian butuh teman yang bisa mengerti dan memahami kalian. Kalau kalian memang butuh obat, kalian itu sudah berapa kali beli obat, berapa kali beli ini beli itu segala macam, traveling ini traveling itu, buktinya nggak kunjung-kunjung juga, nggak kunjung selesai juga, kok masih aja. Kenapa kok sensasinya kayak jantung berdebar? Itu semuanya diakibatkan pemicu daripada kita khawatir, takut, cemas yang berlebih, karena kita tuh udah terkontaminasi terhadap sensasi yang pikirannya kita itu takut terkena penyakit yang berat, takut penyakit kronis, ataupun juga takut M. Ini pikiran seperti ini justru memperhambat kalian para penderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Memperlambatnya bagaimana? Memperlambat pasti sembuh, tapi memperlambat. Aturan kamu sebulan 2 bulan sembuhnya bisa agak-agak telat teman-teman, agak telat. Nah ini tolong jauhkan pola pikir hal-hal pikiran yang negatif ini agar kalian bisa mengatasi teman-teman. Maka agar kita bisa terbebas daripada zona anxiety disorder dengan pikiran negatifnya, kamu perbanyak beraktivitas, bersosialisasi, komunikasi, interaksi. Itu penting banget. Kalian nggak perlu takut, walaupun sensasinya itu horor, kalian nggak perlu takut. Karena sehoror apapun itu sensasi teman-teman, sehoror apapun sensasi, itu tidak membuat kamu yang kenapa-kenapa, nggak bakalan. Tidak akan terjadi apa-apa teman-teman. Walaupun sensasinya horor, itu tidak membuat kamu kenapa-kenapa. Dan 99,9% sensasi yang kalian rasakan walaupun horor itu tidak, yang 99% itu tidak akan terjadi. Apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Pegang itu teman-teman. Nah, pentingnya bersosialisasi itu tujuannya adalah untuk mengalihkan pikiran negatif teman-teman. Kamu belajar untuk agar bisa berdamai. Nggak bisa, saya sebagai mentor, kamu harus berdamai dengan sensasi. Kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Nggak bisa. Makanya untuk bisa berdamai itu ada perjuangan. Bagaimana kamu kalahkan mental kamu dengan cara bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi. Itu penting buat kalian semua. Bersosialisasi itu, walaupun sensasinya ada, walaupun sensasinya datang, walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasi seolah-olah lagi reuni, kamu cuek, bodoh amat, bertahan di situ sampai berapa lama. Apakah sensasinya hilang dan tidak hilangnya, kamu bertahan di situ. Biasakan diri kamu untuk bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi. Karena itu tujuannya untuk mengalihkan sensasi daripada pikiran negatif, teman-teman. Itu kuncinya sebetulnya. Tapi terkadang teman-teman, ya Allah, orang anxiety disorder itu suka ngeyel. Satu suka ngeyel, ya. Terus juga selain ngeyel, dia penasaran. Udah penasaran, dia ngelak.
membengkeng, dibilangin nggak mau. Tapi Kang, saya gimana, saya masih kelayangan, gimana mau olahraga, saya kelayangan begini loh. Teman-teman, saya kasih tahu ya, kelayangan kamu itu daripada gejala psikosomatik, dan itu tidak berbahaya sama sekali. Kalian nggak perlu takut. Dulu saya seperti itu, saya juga nggak nyangka kalau saya bisa sesehat ini, sekuat ini, seteguh ini, sekuat ini. Intinya saya juga nggak nyangka. Awal saya kira, gue nggak bakal sembuh. Awal dulu, wah saya nggak bakal sembuh nih, wah saya nggak bakalan ini nih, nggak tahu deh, meratapi lagi, guna-gulana lagi, ya kan, merasa-rasakan sensasi lagi, menyamak-nyamakan sensasi, selalu seperti itu terus. Dulu awal seperti itu, tapi setelah kesini, kok gue juga nggak nyangka, saya juga nggak nyangka. Cuman teman-teman ya, pada waktu itu saya memang benar-benar memantang makanan. Sekarang gini deh teman-teman ya, kalau kalian yang suka memantang makanan, di sini siapa? Kalian masih takut terhadap dengan makanan, yang suka memantang makanan. Kenapa? Simpel deh teman-teman. Kalau dulu saya itu simpel. Selama saya nggak dipantang, saya makan apa yang saya makan, apa yang saya mau saya makan. Setelah saya makan, ada salah satu saya makan mie ayam, timbul sensasi, berhenti saya. Kalau selama kalian makan tapi tidak timbul sensasi, dikatakan saya terusin. Tapi kalau saya makan, ya terus juga timbul sensasi, saya berhenti. Tapi berhentinya itu hanya sehari 2 hari. Begitu 3 harinya saya makan lagi, masih ada sensasi, terus lagi berhenti lagi, saya besoklah makan lagi sampai benar-benar tidak ada sensasi. Dan begini teman-teman, ketika saya terus diulang-ulang ternyata nggak ada sensasi, saya pelajari ternyata sensasi ini datang bukan dari makanan. Ternyata sensasi ini datang, sensasi itu timbul ternyata daripada pikiran kita yang selama ini pikiran kita was-was, khawatir, takut, cemas, yang terlalu over. Makanya kalian tuh senormal-normalnya lambungnya kalian, walaupun kalian sehat, orang sehat pun orang normal, tapi pikiran terlalu over, dia akan memancing lambungnya akan reflux. Dia akan reflux. Maka untuk itu, buat kalian para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, nggak perlu kalian tuh berpikir berlebihan. Kita berpikir rasional saja. Kalau kalian sudah diperiksa, dicek di EKG, di ronsen sudah, di EKG sudah, dikatakan sampai di USG sudah, semua diperiksa. Menurut dokter, kalian itu hanya asam lambung saja, sudah. Kalian tuh aman, percaya deh teman-teman. Hargai teman-teman. Dokter itu tidak sembarangan mendiagnosa seseorang. Tidak pernah sembarangan asal mendiagnosa terhadap pasiennya. Enggak. Dan kalian wajib percaya. Dulu saya ngeyel sama dokter, nggak percaya. Makanya saya traveling dokter, gonta-ganti rumah sakit. Itu dulu saya. Saking nggak percayanya. Sampai pergi ke luar negeri segala macam, itu saking nggak percayanya. Jangan-jangan dokternya begini, jangan-jangan begini. Itu selalu prasangka praduga yang tidak baik terhadap ahli kesehatan. Ternyata ketika saya begitu sembuh pun juga saya sadar, oh iya, coba dulu kalau saya tuh percaya sama dokter, saya harus begini. Ya mungkin saya juga nggak selama ini, nggak separah ini, nggak sampai lama sakitnya gitu kan ya. Dan ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya karena kami sering bolak-balik ke dokter, dokternya juga bilang, dari beberapa dokter itu saya dirujuk kepada poli jiwa. Dan saya pergi teman-teman, saya pergi poli jiwa, dan saya 3 kali saya melakukan ini berobat ke poli jiwa. Walaupun obatnya satu pun saya minum. Kenapa Kang alasannya nggak diminum? Karena saya nggak bisa nelen obat. Itu saja. Kedua, saya takut pada waktu itu, karena saya pada waktu itu googling. Waduh, begini, nggak mau, takut tuh. Nah, kesalahan saya itu adalah yaitu googling teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, kalian tuh harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan berpikir rasional terhadap sensasi. Dan ketika sensasi itu muncul, kalian itu jangan pernah mengkait-kaitkan terhadap waduh penyakit, terhadap gue jangan-jangan mau M dan sebagainya. Nggak usah. Karena sensasi yang kalian rasakan itu bukan sesuatu kendala penyakit berat, bukan teman-teman. Itu gejala psikosomatik dan itu wajar. Makanya ketika kalian sensasinya begini, sensasi begitu, apapun lah, dari sensasi kelayangan,
dari sensasi mata buram, telinga berdengi, hidung mampet, napas berat, ulu hati mengganjal, terus juga jantung berdebar, terus perut juga suka bunyi, kadang suka kedutan, tangan tremor, kaki sama tangan telapak juga dikatakan dinginnya nggak hilang sampai ke betis juga, perasaan nggak enak, gundah gulana, piar-piaran, les-lesan, atau apa ya, kayak orang naik mobil tuh kalau dari atas turun ke bawah tuh piles gitu kan. Gak enak banget. Itu kalau udah, itu parno banget, itu dulu saya tuh parno banget kalau udah suasana sensasi itu muncul, itu udah parno banget. Akhirnya apa? Padahal teman-teman, saya kasih tahu teman-teman buat kalian semuanya, gejala psikosomatik ataupun sensasi yang kalian rasakan itu adalah gejala psikosomatik ya teman-teman. Itu gejala psikosomatik. Dan sensasi itu sebetulnya teman-teman, itu dia nggak lama. Dia sifatnya sensasi itu, walaupun pikirin lagi over, sifatnya itu dia hanya numpang lewat. Dia hanya numpang lewat saja, nggak sampai lama-lama. Dia tujuannya, tugasnya anxiety itu adalah mengacaukan pikiran kita. Dan tugasnya anxiety itu seperti itu. Dan sensasi itu jangan takut, dia hanya numpang lewat doang sebentar, paling lama banget 10 menit sebetulnya. Tapi kok ini berhari-hari. Sebetulnya teman-teman, gini, kenapa yang sensasi ini kayaknya awet banget? Karena kita sendiri yang mengunci sensasi itu. Ketika sudah datang, kita sendiri yang menutupnya. Kenapa? Nih, kalau kalian biarkan saja sensasi itu, kamu cuek, itu sensasi akan pergi lagi dengan sendirinya teman-teman. Kunci seperti itu. Makanya saya bilang tuh, udah perbanyak bersosialisasi, perbanyak berkomunikasi, berinteraksi. Tujuannya apa? Biar kalian tidak menutup. Ketika sensasi itu datang, kamu cuek, dia akan pergi lagi gitu. Jangan takut. Itu gejala psikosomatik, dan itu nanti beradaptasi dengan sendirinya, kamu sembuh deh teman-teman gitu. Kalau saya kan ikhtiarnya kan tidur lebih awal gitu kan, terus bangun pagi saya harus mandi, terus juga diprogram, terus olahraga pagi. Selain olahraga pagi, saya selesai pulang, saya salin, terus saya bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, dan perbanyak minuman hangatnya. Untuk makanan saya sendiri tidak dipantang. Untuk makanan saya tidak dipantang sama sekali. Itu teman-teman. Jadi kalian para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatik disorder, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas lagi, karena semua sensasi sehor apapun yang kalian rasakan itu tidak berbahaya. Dan jangan pernah mengkait-kaitkan ini tentang sensasi terhadap penyakit ataupun takut M. Tenang. Sensasi ini sehor apapun ya, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psikosomatik disorder ya, tidak membuat kamu M, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, nggak bakalan pingsan aja, nggak bakalan. Udah, ini aman, ini gejala psikosomatik, kalian itu di zona aman. Stop berpikir overthinking, stop berpikir tentang hal-hal yang negatif, stop teman-teman. Itu kenapa? Biar tidak memperkeruh pikiran kalian gitu. Kalian harus bisa bebaskan, dan satu, kalian harus bisa menerima. Oh ya, sadari ini psikosomatik, kata kita pikiran terlalu overthinking. Coba deh kalian untuk cuek, tapi kalian tetap berkomunikasi, bersosialisasi ya, dan dibawa beraktivitas. Dan stop untuk bisa memantang makanan, karena kalau semakin kalian memantang makanan akan terjadinya malnutrisi. Makanya banyak di antara teman-teman, walaupun tidak semua ya, di antara teman-teman kita itu yang kok badan gua tambah kurus aja, badan saya kok nambah begini aja, nambah kurus sama berkurang, BB-nya semakin turun aja ya, karena kamu terlalu banyak memantang makanan. Kamu berapa lama sudah memantang makanan? Apakah pertanyaannya begini, berapa lamakah Anda itu semua memantang makanan? Apakah pertanyaan saya itu, apakah setelah memantang makanan itu sensasinya hilang atau tidak? Itu yang membuat pertanyaan saya. Apakah selama ini kalian sudah memantang makanan itu sensasinya hilang? Kalau memang sensasinya hilang, ya kamu teruskan. Tapi Kang, saya sudah memantang makanan sekian bulan, sekian tahun, tapi sensasinya kok masih ada aja. Lah Kang, ngapain? Karena sensasi itu pemicunya bukan dari faktor makanan. Sensasi itu yang timbul, pemicunya adalah daripada pikiran kita yang terlalu overthinking, yang terlalu berlebih. Takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Karena bagi orang-orang anxiety, pikirannya selalu penuh dengan traveling kemana-mana, tentang ketakutan, kekhawatiran yang nggak pasti, yang belum jelas. Saya katakan 99,9% apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi.
penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, 99,9% sensasi dugaan kalian, apapun yang kalian khawatirkan, 99% tidak akan pernah terjadi. Pegang teman. Nah, untuk itu kalian harus semangat. Kunci faktor utama adalah semangat buat kalian agar kalian bisa terbebas daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Walaupun nggak gampang, ya kan, sembuh daripada anxiety disorder itu, walaupun nggak gampang, tapi bukan berarti kita itu nggak bisa sembuh. Bisa. Dan perjuangan kalian boleh kamu berjuang, tapi jangan sampai kalian tuh berjuang, kita pengen sembuh, pengen pulih, tapi jangan sampai kita bodoh. Boleh berjuang, ya kan, boleh ikhtiar, tapi jangan sampai bodoh. Sama halnya seperti semut. Semut itu karena ego, ya kan, hanya ingin mendapatkan sesuatu, ya kan, dengan hal bodoh apapun, ya kan, hanya ingin mendapatkan manis doang, dia rela untuk menerjukan dirinya walaupun resikonya kejebur di dalam kopi. Karena jangan seperti itu. Jadi rasional saja. Oh ini anxiety, oh ini pikiran, ini cemas yang berlebih. Selama ini sadari loh teman-teman, kalian sudah enakan, udah enak, udah fresh, udah apa, tiba-tiba ada yang mendengar berita duka, innalillahi, mikir lagi, kumat lagi di situ kalian. Artinya apa? Itu penyakit? Bukan. Jangan bilang ini penyakit. Ini bukan penyakit, brother, sister, teman-teman. Ini bukan penyakit. Ini terkait mental, terkait psikis, terkait pikiran. Apa yang harus dirubah? Apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki adalah mindset kamu, cara berpikir kamu, dan rasional saja sebetulnya. Kok rasional? Iyalah, karena menurut dokter sudah aman, hanya asam lambung saja, selesai. Kamu nggak usah mendiagnosis ataupun mendiagnosa diri sendiri. Mentang-mentang dadanya sakit, aduh, jangan-jangan ya orang anxiety kan begitu, aduh, jangan-jangan dikaitkannya udah sama, waduh, jangan-jangan begini. Kepalanya pusing nggak hilang-hilang, kadang-kadang puyengnya itu bener-bener ekstrim. Puyengnya itu, pusingnya itu, sakitnya itu benar-benar horor banget. Ini yang membuat kadang-kadang kita terkontaminasi dengan pikiran-pikiran horor. Waduh, jangan-jangan lagi. Jangan-jangan, aduh, jikalau, waduh, kalau bener-bener, nah ini yang membuat kalian sensasinya awet. Kadang kalau pikirannya negatifnya kalian itu sebenarnya gini deh. Kalian itu terlalu asik-asikan ataupun terlalu berfantasi dengan pikiran negatif. Ini yang membuat kalian itu lama sensasinya nggak pergi-pergi tuh, karena kalian itu terlalu berfantasi dengan pikiran kalian terhadap pikiran negatifnya. Ini teman-teman. Maka untuk itu, untuk kalian semua para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, kamu boleh berfantasi pikiran, tapi berfantasinya dengan hal yang positif, bukan berfantasi pikirannya negatif. Abaikan pola pikir negatifnya. Kurangi rasa takut kamu, kurangi rasa cemas kamu, kurangi rasa was-was kamu, kurangi. Saya pun dulu nggak nyangka saya bisa seperti ini, teman-teman. Nggak nyangka. Pikir saya, kok saya nggak akan sembuh loh dulu itu. Karena beberapa obat, waduh, ini apa ini? Saya juga bingung dulu itu. Ternyata saya baru sadar bahwa saya itu terkena anxiety psychosomatic disorder gitu. Memang saya bingung, teman-teman. Anxiety itu bingung. Bahkan saking bingungnya, nih kita stres. Semakin bingung orang-orang anxiety, semakin stres, dan semakin kalau sudah stres itu akan menimbulkan hormon kortisol. Sedangkan hormon kortisol adalah sifatnya asam. Kalau sudah asam akan terjadinya terhadap lambung. Terjadi kepada lambung lagi. Makanya kalau kalian itu lambungnya suka begah, suka kembung, sembelit, ya kan, terus juga melilit, terus sendawa terus, dada panas, tenggorokan panas, kepala kelingan, ya itu semua daripada lambung. Lambung itu dari mana? Dari zat asam yang berlebih. Apa zat asam yang berlebih? Itu adalah hormon kortisol. Sedang hormon kortisol adalah bahasa umumnya adalah hormon stres. Nah, hormon stres ini teman-teman terpicunya dampaknya terhadap kita stres karena pikiran terlalu berlebih, khawatir, was-was, cemas. Ini yang membuat kalian tuh semakin awet, terjebak, yang namanya sebut lingkaran setan. Ke situ lagi mikirnya, ke situ nggak ada yang lain.
Nah, penting buat kalian semuanya. Maka sekali lagi, para penderita, para pejuang gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, nggak perlu takut, khawatir, cemas, was-was. Udah, kalian itu dalam keadaan aman kok. Kalian nggak perlu takut, nggak usah dipikirin. Gitu. Yang pertama, kuncinya jangan mengeluh. Yang kedua, nggak usah komentar terhadap diri sendiri. Aduh ya Allah gimana, aduh ya Tuhan gimana. Nggak usah. Karena diri kalian sendiri memancing anxiety atau memancing sensasi itu timbul. Yang ketiganya, jangan dipikir. Udah jangan dipikirin. Sensasi timbul ya udahlah. Biarin. Ya toh teman-teman, kemarin-kemarin juga sensasinya sama begitu. Mungkin minggu yang lalu juga sensasinya sama. Mungkin sebulan yang lalu mungkin sensasinya sama. Mungkin setahun yang lalu ya sama, mungkin sensasinya seperti itu. Jadi sudah abaikan pola negatifnya. Abaikan, buang egonya. Terus kamu lawan rasa takut kamu lawan. Rasa khawatir kamu lawan. Rasa was-was kamu lawan. Terus rasa cemas kamu lawan. Karena takut, khawatir, cemas, was-was ini dalam dikatakan kategori aman. Sekarang takut, khawatir, cemas, was-was kamu itu apa yang ditakutin? Apa yang dicemasin? Apa yang dikhawatirkan? Apa yang dibikin kamu takut? Apa? Khawatir, cemas, was-was, gelisah itu apa? Yang buat kamu itu semua itu kenapa? Saya takut terkena penyakit berat, Kang. Nanti ujung-ujungnya saya takut M. Bro, berpikirnya rasional, pakai logika aja. Dokter kalau sudah memeriksa kalian, kalian sudah diperiksa oleh dokter. Kalau diagnosa dokter hanya asam lambung, selesai. Bapak nggak ada punya penyakit lain, hanya asam lambung saja, hanya ini, udah. Kalian itu aman banget. Dan kalian wajib percaya sama dokter itu. Gak sembarangan dokter itu mendiagnosa pasien tuh. Butuh penelitian sangat akurat, butuh penelitian sangat-sangat real. Jadi nggak sembarangan untuk mendiagnosa seseorang ataupun mendiagnosa pasien. Jadi kalau kalian divonis dengan dokter asam lambung ataupun GERD, dispepsia fungsional, gastritis ataupun luka lambung, maag segala macam, udah kalian itu aman banget dan itu mudah untuk diobatinya. Mudah teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu was-was teman-teman. Karena sesungguhnya penderita gangguan asam lambung yang diakibat anxiety disorder itu pasti sembuh total. Kok bisa bilang begitu? Buktinya mentor-mentor yang lain. Itu banyak tuh mentor-mentor yang lain sembuh. Apa mereka langsung sembuh? Mereka juga penderita dulu sama seperti kalian, dan saya pun sama seperti kalian dulu. Ya mantan penderita. Sekarang aja sebagai penyintas. Karena kami sekarang di sini ingin mengedukasi ya, dan memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti, biar kalian tidak berlarut-larut, biar kalian tidak terjebak oleh gangguan mental ini, gitu loh teman-teman. Makanya kalian satu kuncinya semangat. Udah jangan takut, belajar untuk mengapain perbedaan negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih itu teman-teman. Itu teman-teman. Nanti saya akan sambung lagi dengan video-video yang lainnya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi bisa manfaat dan menjadikan wasilah buat kalian semuanya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makhluk khata'an. Saya manusia biasa, teman salah dan khilaf, jadi mohon maaf nih barangkali salah kata. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari Kang Andi. Assalamualaikum.